Nah, di mana L di awal sini tadi panjangnya adalah 6 meter. Kalau kita konversikan ke dalam satuan sentimeter, dia menjadi 600 cm dibagikan dengan 4. Sehingga untuk asumsi pertama, nilai BE-nya adalah 150 cm. Nah, kemudian yang untuk nilai BE yang kedua, ini berdasarkan lebar dari penampang WF yang digunakan. Jadi, WF yang kita gunakan di sini ada WF 300-300, artinya lebarnya 300, kemudian tingginya juga 300. Nah, sehingga BE yang kedua sama dengan B0 sama dengan 300 cm. Nah, yang akan kita gunakan sebagai BE atau lebar efektif yang kita gunakan sebagai perhitungan selanjutnya adalah nilai yang terkecil dari beberapa kemungkinan yang sudah kita hitung di sini tadi. Jadi dari dua perhitungan yang kita dapatkan di sini, nilai yang terkecilnya adalah 150 cm. Sehingga B efektif yang kita gunakan itu adalah yang 150 cm. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah menentukan nilai N. Nah, N ini adalah perbandingan antara nilai E baja berbanding dengan beton. Nah, karena memang kita akan merencanakan balok komposit, jadi kita akan hitung perbandingan antara E-nya si beton dibandingkan dengan E si bajanya. Atau terbalik. Jadi E si bajanya kita bandingkan dengan elastis modulitas yang ada pada betonnya. Nah, untuk menghitung E beton, ini sama dengan perhitungan yang sudah kita hitung di contoh soal sebelumnya. 4.700 dikalikan dengan akar FC absennya. FC absen tadi di awal sudah diasumsikan nilainya adalah akar 25, sehingga akar 25 kalau kita akarkan menjadi 5 dikalikan dengan 4.700, sehingga nilai E beton kita dapatkan adalah 23.500 MPa. Selanjutnya adalah untuk E baja. Nah, kalau E baja di sini sudah diasumsikan dari awal, di mana kalau E baja itu yang paling sering digunakan dalam perhitungan itu nilainya adalah 200.000 MPa. Jadi tidak ada kaitan dengan FC absen, kemudian juga tidak ada rumus yang secara spesifik ya untuk menghitung seperti yang ada pada E beton ini. Sehingga kalau kita bandingkan nilai E si baja dengan E beton ini nilainya 8,51. Nah, ini bisa kita genapkan ke bawah, kecuali nanti nilainya adalah 8,52, bisa kita genapkan menjadi 9. Nah, di sini kita genapkan posisi N-nya adalah 8. Jadi N ini adalah perbandingan nilai elastis modulitas dari si baja dengan si betonnya. Karena kita akan menggabungkan dua buah material, di mana plat lantainya terbuat dari beton bertulang, kemudian balok bawahnya terbuat dari baja profil. Nah, selanjutnya adalah kita akan melakukan cross-check terhadap pengaruh dari BE lebar efektif dengan nilai N-nya tadi. Nah, ingat B efektif yang kita gunakan di sini adalah BE yang terkecil dari dua kemungkinan yang sudah kita hitung di awal tadi. Nah, kemudian BF-nya adalah 150. Nah, ini bisa diambil dari tabel baja ya. Sebenarnya saya akan dicek nanti yang WF 300-300 ini. Nah, kalau di sini BF-nya dia ambil 150. Oh, nih, sorry. BE bukan BF. BE di sini diambil dari B efektif di sini, jadi 150 dibagikan dengan 8 atau nilai N di sini tadi. Sehingga kita dapatkan plat beton ditransformasi ke penampang baja dengan jarak 18,75 cm. Nah, seperti terlampir di gambar di sini, jadi BE lebar efektif antara profil baja dengan lebar efektif dari plat beton yang ada di atasnya di sini adalah eh, ditransformasi ke penampang baja itu sebesar 18,75 cm. Jadi panjangnya ini permukaan lebarnya 18,75. Jadi maksudnya di sini adalah plat beton yang ditransformasikan ke penampang baja karena di bawahnya adalah baja profil, kemudian yang sisi atas ini adalah terbuat dari beton bertulang. Nah, sehingga berdasarkan dari perhitungan kita di sini, terutama yang berkaitan dengan B efektifnya adalah di posisi 18,75 cm. Nah, selanjutnya, berdasarkan dari gambar di sini, kita juga bisa menghitung berapa nilai garis netralnya. Kalau di contoh soal sebelumnya kita namakan dengan PNA. Nah, kalau PNA itu sama dengan garis netral gitu ya. Jadi garis netral ini adalah ketika kita akan menggabungkan dua buah material dalam suatu elemen struktur, nanti akan ada posisi garis netralnya seperti apa. Jadi tidak selalu dia berada di tengah tingginya. Misal
tinggi di sini 42 cm, jadi tidak selalu dia berada di posisi 21 cm. Jadi memang ada perhitungan-perhitungan tertentu bagaimana untuk mendapatkannya. Nah, dalam hal ini untuk menentukan letak garis netral itu, kita akan cek dulu data-data berdasarkan dari dua buah material tadi. Untuk plat beton, luas penampangnya adalah 225 cm pangkat 2. Nah, bisa di cross check 18,75 dikalikan dengan 12 ini. Jadi 18,75 ini adalah hasil perhitungan dari B efektif tadi, kemudian 12 ini adalah tebal dari si plat lantai ini. Sehingga kita dapatkan nilai A luas penampangnya yang bagian di sini adalah 225 cm pangkat 2. Nah, kemudian nilai lengan momen atau nilai Y pada plat beton ini persis di tengah bentangnya di posisi 6 cm. Nah, selanjutnya adalah untuk A dikalikan dengan Y, tinggal dikalikan saja 225 dikalikan dengan 6. Kita dapatkan nilai perkalian dari A dan Y ini adalah 1350 cm pangkat 3. Nah, pangkat 3 di sini cm pangkat 2 dikalikan lagi dengan cm pangkat 1 gitu ya. Jadi di sini menjadi cm pangkat 3. Nah, selanjutnya juga berdasarkan data dari profil baja yang kita gunakan. Nah, di sini luasannya adalah 119,8. Ini bisa dilihat dari tabel baja dengan penampang 300-300 ini. Jadi luas penampangnya adalah 119,8 cm pangkat 2. Kemudian nilai Y-nya di sini adalah 27 cm. Kalau nilai Y ini bisa dilihat di tabel baja untuk tinggi lengan momen dengan penampang 300-300 ini. Jadi memang berbeda ukuran penampang yang digunakan, tentu posisi lengan momen atau nilai Y ini juga akan berbeda. Nah, kemudian ini adalah hasil perkalian dari luas penampangnya dikalikan dengan nilai lengan momen atau nilai Y-nya. Nah, kemudian ini dijumlahkan, ini hasilnya, kemudian ini juga dijumlahkan, ini hasilnya. Nah, kemudian berdasarkan dari perhitungan yang kita hitung di sini, kita bisa menentukan berapa posisi garis netralnya. Nah, rumusnya adalah sigma A dikalikan dengan Y, di sini nilai, dibagi dengan sigma A. Jadi yang ini dibagikan dengan ini. Sehingga nilai Y-nya itu berada di posisi 13,2964. 13,29,4 terhadap sisi atas dari plat lantainya. Sisi atas dari si plat lantainya. Jadi posisi garis netralnya, garis ini berada di 13,2964. Inilah posisi garis netralnya dari top atau sisi atas dari plat lantai beton bertulangnya. Nah, kemudian ini tinggal sisanya saya tinggal dikurangi 42 dikurangi dengan yang ini. Kita dapatkan nilainya adalah 28,7036. Nah, ini untuk yang menghitung garis netral. Nah, tahapan berikutnya baru kita bisa menghitung berapa besaran momen inersia dan modulus penampang yang terjadi. Nah, ini juga berdasarkan dari dua buah material yang kita gabungkan menjadi satu komponen struktur tadi, yaitu plat beton bertulang dengan profil WF tadi, di mana A-nya tadi di si beton, plat beton ini adalah 225, kemudian profil WF-nya adalah 119,8, sama dengan yang tadi gitu ya. Kemudian ini adalah nilai Y atau lengan momennya, kemudian ini nilai I0-nya atau inersia nolnya. Kalau di tabel baja ini sudah langsung disajikan I0-nya berapa, tapi memang penamaannya berbeda. Kalau di tabel baja, kalau saya tidak salah, penamaannya IX bukan I0 di sini. Nah, kemudian untuk di plat beton, kebetulan kita tidak ada tabel ini nih ya. Jadi mereka mengasumsikan nilai I0 di sini adalah 2.700 cm pangkat 4. Kemudian nilai D-nya adalah 7,2964 untuk plat betonnya. Kemudian di profil WF-nya adalah 13,7036. Nah, kalau yang tabel baja ini sebenarnya bisa diambil dari tabel profil bajanya. Jadi di sini sudah tersedia untuk I0 atau IX-nya nilainya segini, nilai D-nya juga segini. Nah, kemudian di sini adalah hasil perkalian dari I0. I0 ini ditambah dengan A dikalikan dengan D pangkat 2 di sini. Hasilnya ini untuk yang plat beton, kemudian ini untuk yang profil WF. Nah, kemudian ini dijumlahkan untuk mendapatkan ITR-nya. Jadi penggabungan dari dua buah material tadi, inersianya adalah yang kita dapat seperti ini. Nah, selanjutnya adalah
modulus penampangnya atau nilai S-nya seperti apa. Nah, karena kita akan menggabungkan dari dua buah material ini, maka akan ada posisi-posisinya. Misalnya yang pertama adalah eh, modulus penampang pada beton. Jadi dimulai dari sisi atas di sini, yang dihitung modulus penampangnya berdasarkan dari nilai inersia tadi. Jadi persamaan digunakan adalah ITR ini dibagi dengan nilai posisi garis netralnya, karena kita akan menghitung modulus yang dari si plat betonnya. Sehingga perbandingan atau nilai penampangnya itu adalah 4.330,1576 cm pangkat 3. Selanjutnya adalah SSA, atau di sini S di sini steel, A ini atas. Jadi nilai modulus penampang baja atasnya, jadi pada bagian sisi di sini. Jadi pertama tadi adalah pada bagian sisi betonnya, kemudian modulus penampang pada bagian sisi atas dari si penampang profilnya. Nah, persamaannya adalah si ITR ini dibagi dengan hasil pengurangan dari, bentar, ini 13,2964 dikurang dengan 12 ini. Jadi 1,2964. Nah, karena kita akan melihat perbandingannya di bagian sini. Jadi, untuk pembandingnya adalah eh, asal dari 1,2964 ini berasal dari 13,2964 dikurang dengan 12. Jadi hasilnya 1,294. Sehingga modulus penampang pada bagian sisi baja atasnya adalah 44.411,8386 cm pangkat 3. Nah, yang terakhir adalah modulus penampang pada bagian sisi bawahnya. Sisi bawah dari sisi ini. Yang pertama tadi bagian betonnya, kemudian bagian atas bajanya, kemudian bagian sisi bawah dari si bajanya. Nah, perbandingannya adalah dari ITR dibandingkan dengan nilai di bawah dari garis netral. Nah, jadi dari posisi garis netral terhadap sisi penampang bawah dari baja profil ini. Sehingga nilai modulus penampangnya adalah 2005,8636 cm pangkat 3. Nah, jadi kita sudah dapatkan hasil dari rumus yang diminta, hasil dari pertanyaan yang ada di soal di sini tadi. Pertama adalah menghitung momen inersianya. Jadi di sini sudah dianggap bahwa si WF 300-300 ini sudah memenuhi syarat. Nah, sekarang kita diminta nih, apakah si WF 300-300 ini telah memenuhi syarat dari segi inersia dan dari segi modulus penampangnya. Jika seandainya tidak masuk, maka kita bisa mengganti pertama adalah panjang dari baja ini. Artinya dengan menggunakan baja di sini, dari segi kapasitasnya sudah tidak mampu. Misalnya tidak di sini tadi tidak nilainya tidak dapat ya, nggak ketemu nih nilai hasil ininya. Maka kita bisa mengganti panjangnya atau panjangnya diganti, misalnya panjang ini dianggap terlalu ekstrim. Misalnya kita harus menggunakan dengan posisi ini panjangnya harus 5 meter. Nah, kalau yang begini kan biasanya agak ribet nih kalau kita berbicara mengenai si hasil dari si arsiteknya. Nah, kita nggak mau nih, pokoknya posisinya panjang harus 6 meter. Nah, maka kita harus mengganti penampang si bajanya. Mungkin kita naikin lagi nih si penampang bajanya untuk mendapatkan hasil ideal dari momen inersia, kemudian juga dari modulus si penampangnya, penampang baja yang digunakan. Nah, kalau mengganti panjang, biasanya ini akan ribut nih antara kita perencana, struktur dengan si arsiteknya, karena ini akan berkaitan dengan luas dari si ruangan yang mereka rencanakan. Yang lebih bagus, yang tepat adalah mengganti penampang baja kita. Mungkin dengan WF 300-300 dari segi kapasitas inersia dan mulus penampangnya mungkin tidak masuk atau mungkin banyak kelemahannya di sana, bisa diganti menjadi penampang yang lebih besar. Misalnya dengan menggunakan penampang 450 misalnya, sehingga nilai-nilai yang ada di sini masih masuk kategori yang aman gitu ya. Nah, jadi ini adalah contoh soal yang kedua. Di sini kita diminta menghitung momen inersia, kemudian modulus penampang yang dianggap di awal bahwa WF 300-300 dari segi kapasitasnya sudah mampu dalam menahan gaya dengan pemodelan seperti ini. Nah, ini untuk yang contoh pertamanya. Nah, selanjutnya untuk contoh soal yang, nah di sini saya ambil yang contoh soal yang ketiga ini, menghitung tegangan regangan dari
balok komposit. Jika diketahui bahwa mutu beton FC absennya adalah 20 EPA, jadi ini lebih kecil dari contoh soal yang sebelumnya. Nah, kemudian E baja elastis modulitasnya masih di posisi 200.000 MPa. Nah, kemudian di sini sudah diasumsikan bahwa momen lentur, nah momen lentur ini kita anggap dia MU-nya ya, momen ultimate atau momen yang akan terjadi pada penampang ini. Jadi ini tampak atasnya kira-kira seperti ini. Lebarnya adalah 9 meter, jadi pada bagian sini ada profil baja WF 300-150. Nah, tahapannya tetap kita harus menghitung dulu berapa lebar efektifnya, karena di sini sudah diasumsikan bahwa WF di sini sudah diasumsikan penampangnya, kecuali kita harus melakukan trial and error. Misalnya kita diberikan MU-nya sekian ton misalnya, kemudian kita diminta menghitung secara kapasitas apakah penampang seperti apa yang cocok untuk menanggung beban yang sudah diasumsikan di awal tadi. Maka kita belum bisa menggunakan untuk yang BE ini. Tahapannya akan berbeda lagi. Sama dengan contoh soal seperti di struktur baja 1 dulu ya, yang berkaitan dengan balok lentur. Nah, untuk yang mencari lebar efektif sama dengan yang tadi, ada dua kemungkinan, dua asumsi yang kita gunakan. Yang pertama adalah L dibagikan dengan 4. L-nya adalah sorry, kita lanjutkan lagi. Nah, sama dengan yang tadi bahwa ada dua alternatif. Yang pertama adalah L dibagikan dengan 4. Jadi L-nya adalah 9 meter. Nah, kemudian B yang kedua adalah BO-nya. Jadi dianggap di sini untuk yang BO-nya adalah 250 cm ya. Jadi kita dapatkan dua kemungkinan dari nilai B efektifnya. Jadi sama dengan yang tadi, BE yang kita gunakan adalah BE dengan nilai yang terkecil dari dua alternatif tadi, itu 225 cm di sini. Nah, kemudian tahapan berikutnya masih sama dengan yang tadi, menentukan nilai N-nya perbandingan antara E baja dengan E betonnya. Sehingga di sini kita dapatkan nilainya adalah 9,52. Jadi kalau kita genapnya ke atas, genapnya masih ke bawah gitu ya. 9,52 kita anggap genapnya adalah 9. Kecuali nanti misalnya 9,53 atau 9,56 itu bisa kita genapkan nilainya menjadi 10. Nah, selanjutnya adalah plat beton ditransformasi ke penampang baja. Jadi BE dibagikan dengan 9, kita dapatkan nilainya 25 cm. Kemudian ini adalah bentuk penggambaran dari contoh soal di awal tadi bahwa di bawahnya ada profil baja, kemudian ada plat beton dengan ketebalan 10 cm, kemudian BE-nya adalah 25 cm. Nah, ini juga sama dengan yang tadi, tetapi kalau yang tadi ketebalannya adalah 12 cm ya, kalau di sini ketebalannya adalah 10 cm. Nah, kita bisa menghitung berapa posisi YB atau Y rata-ratanya atau garis netral yang sama dengan yang tadi, lebih kurang seperti itu.
Nah, tetapi di sini untuk yang Y rata-ratanya, berdasarkan dari data dua material tadi, yaitu si plat betonnya, kemudian juga si profil WF-nya. Kalau profil WF ini lebih gampang jika menggunakan tabel profil bajanya. Nah, di sini sudah diberikan persamaan untuk menghitung berapa nilai YA-nya, kemudian berapa nilai YB-nya. Sementara untuk nilai Y rata-ratanya atau garis netralnya berada di posisi 8,152. Jadi untuk yang Y rata-rata ini atau garis netralnya adalah berada di posisi 8,1525 cm. Jadi dari top atas dari plat betonnya. Nah, selanjutnya adalah momen inersia. Ini juga sama dengan yang tadi ya, contoh soal yang tadi. Ada perkalian antara I ditambahkan dengan A dikalikan dengan D kuadratnya. Sehingga kita dapatkan nilai I. Di sini digunakan IU. Kalau tadi kita menggunakan ITR ya. Padahal nilainya juga sama. Hasil penjumlahan I 0 ditambahkan AD kuadrat dari dua buah material tadi. Nah, selanjutnya adalah tegangan yang terjadi pada serat atas baja. Jadi M dikalikan dengan YA, M-nya tadi diasumsikan 150 kN, MU-nya. Kemudian karena kita akan menggunakan satuan MPa, karena di sini tadi kilonewton, untuk yang nilai M-nya dikalikan dengan 10 pangkat 6, dikalikan dengan YA-nya. YA-nya sudah didapatkan di sini ya. Nah, di sini sudah ada nilai YA-nya, nah di sini. Nah, kemudian, YA ini, di sini kan satuannya sentimeter. Kemudian karena di sini satuannya MPa itu sama dengan Newton per milimeter. Jadi 1,8475 ini dikali dengan 10 menjadi 18,475. Kemudian di sini yang untuk ITR-nya, nah ini ITR tadi dibagi dengan ini, sekalikan 10 pangkat 4. Kita dapatkan posisi tegangan yang tadi pada serat atas baja adalah 11,06 MPa. Nah, untuk yang bagian sisi atas ini, dia akan masuk ke bagian sisi tarik. Jadi yang bagian bawah nanti berada pada posisi tekannya. Pertama, kalau untuk beton yang sisi atas ini tekan, di bawah di sini, atau bagian top atas dari si baja profil termasuk pada bagian sisi tarik. Nah, bagian atas baja terletak di bawah sumbu netral sehingga FSA adalah tegangan tarik. Kemudian tegangan pada serat bawah baja yang membedakan hanya di sini saja. Kalau di sini menggunakan YA, di sini menggunakan YB. Nah, kalau di sini tadi kan 31,8475 satuannya sentimeter. Kalau di sini karena kita menggunakan satuan MPa, MPa itu sama dengan Newton milimeter gitu ya, maka dikalikan dengan 10. Jadi menjadi 318,475. Kita dapatkan tegangan pada serat bawah bajanya adalah 190,66 MPa. Kemudian juga masuk ke dalam bagian tarik. Kemudian tegangan pada serat atas betonnya, M dikalikan dengan Y rata-rata, dibagi dengan N dikalikan dengan ITR. Jadi data ini sudah kita dapatkan di awal tadi, ini konversikan ke dalam satuan MPa dikalikan 10 pangkat 6, Y rata-ratanya sama dengan yang tadi. Nah, di sini 8,1525 cm dikalikan dengan 10 karena satuan kita MPa. Di sini menjadi 81,525. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 5,42 MPa. Ya. Nah, tahapan berikutnya adalah jika beton, sebenarnya kalau sampai di sini sudah selesai perhitungan kita, tapi kalau di sini diasumsikan tidak memikul beban tarik, kita harus menghitung lagi nilai garis netralnya. Jadi dianggap tidak ada beban tarik. Tahapan-tahapannya juga hampir sama dengan yang tadi. Kemudian di sini menghitung momen inersia penampang jika diasumsikan tidak memikul beban tegangan tarik. Kemudian ini dihitung lagi berapa tegangan-regangan yang terjadi pada beberapa bagian. Jadi sisi atas beton, kemudian sisi bawah baja, kemudian sisi atas dari si bajanya. Jadi ini adalah tegangan-regangan dari bagian sisi penampangnya. Nah, jadi inilah beberapa contoh soal tentang balok komposit. Nah, masih ada waktu lebih kurang dari 8 menit lagi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ini saya record, nanti silakan dicek di Classroom link yang saya kirim. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan diaktifkan videonya semua.
Yang lain? Abdul Qadri Prasetyo Aji Jatmiko. Terima kasih yang sudah hadir di kuliah malam hari ini. Saya akan bagikan untuk link videonya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima kasih, malam. Pak.